Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Kata None di 4 segmen. Segmen pertama opening, segmen kedua kita coba dialog interaktif dengan narasumber. Segmen ketiga ada kita memperkenalkan produk-produk dalam segmen endorse. Yang keempat adalah segmen quiz dan challenge, kemudian penutup. Kita tahu bersama, sahabat None sekalian, bahwa dampak dari wabah COVID-19 ini yang mendunia tentu ujung-ujungnya adalah salah satunya kemungkinan kita akan mendapatkan perlambatan ekonomi atau sekaligus kemungkinan besar juga menjadi krisis ekonomi. Dunia ini beberapa kali jadi krisis ekonomi, termasuk Indonesia. Salah satunya pada tahun 98, di mana juga banyak industri besar kolaps, ambruk. Tetapi yang menjadi penyelamat pada saat itu adalah ekspor raw material, bahan mentah. Dan di Indonesia, Sulawesi Selatan sangat untung pada krisis tahun 98 itu, karena hampir semua bahan-bahan mentah bisa menjadi komoditi ekspor pada saat itu. Kemudian sempat juga krisis tahun 2008, di mana terjadi juga pelemahan mata uang dan sebagainya, tetapi tidak semua dunia yang kena. Sama di dua krisis sebelumnya, tidak semua dunia dan tidak semua sektor kena. Tetapi kali ini tentu akan berbeda krisis ini, walaupun ada kesamaan, sama-sama akan mengena pada sektor ekonomi, konsumsi rumah tangga, dan akan menghantam pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi bedanya adalah pada saat dua krisis yang lalu, orang nggak dibatasi keluar. Orang tidak takut bersentuhan dan berinteraksi dengan orang lain. Kalau terjadi krisis saat ini, maka salah satu yang membedakan adalah hubungan sosial kita terbatas. Jarak antar manusia juga terbatas. Kontak yang membutuhkan, kontak yang menghasilkan nilai ekonomi akan sangat sedikit. Dan ini berlangsung seluruh dunia. Contoh awal pada saat wabah awal adalah masker. Masker orang butuh dan seluruh dunia butuh. Akhirnya yang tidak menggunakan raw material dalam negeri akan menjadi mahal dan akan menjadi kesulitan. Dan itu berefek pada banyak hal. Pada akhirnya akan berefek pada performance industrinya, dan kemudian para pekerjanya, dan kemudian pada mitra-mitranya. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan mulai dari sekarang. Mungkin sekarang belum berdampak, tetapi kalau kita tidak mempunyai perencanaan sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, ya syukur-syukur mudah-mudahan tidak terjadi, karena kita banyak berdoa. Tetapi kalaupun terjadi, kita sudah punya kesiapan. Salah satu yang paling berdampak, contoh paling awal dampak itu adalah para pekerja informal kita yang punya ketergantungan dengan banyaknya orang, banyaknya kumpulan, seperti kegiatan-kegiatan sosial, seni budaya yang berdampak pada persekolahan dan sebagainya. Ini ada pekerja-pekerja yang akan mendapatkan dampak dari keterbatasan itu. Kalau 2 minggu sampai 3 minggu, saya sangat yakin dengan kultur bangsa Indonesia, terutama Bugis Makassar, mereka bisa survive karena dia punya kemampuan psikologi yang kuat dan masih ada rasa gotong royong di antara kita. Tetapi kalau ini semakin lama, secara spontan hari ini, saya ingin menyapa beberapa teman-teman dulu yang
hadir nonton pada saat ini, Saudara Imran, Dedi ini seorang lawyer asing dan punya kemampuan dan jam terbang yang banyak. Publikasinya tidak wow, tetapi punya kemampuan. Semoga sehat. Kemudian Pak Sultan juga mudah-mudahan selalu hadir. Saya ingatkan jangan lupa like, share, dan komen untuk acara ini. Untuk Andre di Jakarta yang juga nonton, selamat melaksanakan ibadah puasa. Dan untuk teman-teman yang ada di Al-Azhar, baik di SD, SMP maupun SMA, guru-gurunya, karyawannya, selamat dalam bulan puasa Ramadan. Semoga semua serba dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Itu oke. Jangan lupa tetap like, share, dan komen. Dan di setiap segmen kita akan memilih salah satu yang komen, yang berpartisipasi untuk mendapatkan cenderamata di setiap segmen. Segmen 1 kayak sekarang ini yang tengah berlangsung, kemudian sebentar segmen 2 dapat lagi cenderamata, segmen 3 dapat cenderamata, dan masuk kita ke segmen 4 kuis dan challenge. Ketemu lagi di sesi dialog interaktif ini setelah tadi opening, dan saya tetap mengingatkan untuk tetap like, share, dan komen. Dan saya coba tanya tim saya apakah sudah ada yang di segmen 1 yang mendapatkan cenderamata. Oke. Untuk yang mendapatkan cenderamata atau door prize di sesi pertama, yaitu yang di platform Instagram Ishak.fotografi. Ishak.fotografi. Yang kedua yang di platform Facebook yaitu Iful Nurbaya. Jadi ini yang tadi kita di segmen 1 yang mendapatkan door prize. Oke, kita lanjut di dialog interaktif. Hari ini saya akan menghadirkan seorang pekerja informal yang mempunyai event organizing. Kemudian dia seorang penyanyi juga. Dia akan join interaktif dengan salah seorang anggota DPRD provinsi, Pak Irfan AB, juga seorang pengamat serba bisa. Dan saya akan coba hubungi. Saya juga mencoba menghubungi salah satu pengurus dan pengusaha muda kita supaya kita bisa join sama-sama di acara tersebut, di dialog interaktif hari ini.
saya sudah terhubung dengan Andi Hastriwelo dan beliau sekarang berdomisili di Jakarta. Latar belakang beliau seorang pengusaha event organizer, juga seorang pekerja seni, dan beliau sekarang saya akan bincang-bincang sama beliau kira-kira bagaimana beliau bisa survive di tengah pandemik ini. Assalamualaikum Bu. Kira-kira dengan COVID-19 ini, pembatasan sosial, kira-kira dampaknya pada usaha Ibu Hastriwelo ini gimana Bu? Kalau apalagi kan untuk event organizer sendiri paling awal terkena dampak karena sebelum PSBB pembatasan berskala besar, kita sudah dihimbau untuk mengundur jadwal event yang sudah seharusnya kita jalankan. Otomatis dampaknya sangat-sangat berpengaruh sama perusahaan juga. Terus kalau secara pribadi juga dampaknya nggak ada job nyanyi sama sekali. Gitu ya? Iya, nggak bisa bikin acara, kita nggak bisa ngisi acara. Jadi untuk usahanya sendiri dengan pekerjaan saya secara pribadi juga benar-benar kasarnya mati total. Mati total. Gimana dengan klien-klien yang sudah jauh sebelumnya sudah lakukan kontrak gitu ya, kontrak, kemudian di tengah jalan karena wabah ini terpaksa menunda. Terus ya, tentu sudah ada pengeluaran minimal down payment ya, down payment terhadap orang lain. Kalau DP sih nggak penting, yang penting down payment, ya itu. Iya. Sebenarnya rugi banget pasti Pak, karena tapi karena ini pandemik ya, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Jakarta, bukan cuma Makassar, tapi memang seluruh dunia hampir merasakan hal yang sama. Jadi cukup pengertian, cukup kita cuma bisa berencana ya. Hikmahnya adalah ternyata memang kita cuma bisa berencana. Mau event itu kita rencanain dari tanggal tahun kemarin, terus pelaksanaannya sekarang harus mundur semuanya. Gitu ya? Iya. Ada komplain nggak dari vendor-vendor atau apa gitu? Komplain kalau nggak dibayar paling Pak. Gitu ya? Kalau nggak dibayar. Tapi iya, pasti mereka harus mengerti ya, harus mengerti karena situasi seperti ini. Alhamdulillah karena dampak ini semua level pengertian orang tuh makin meningkat. Oh gitu ya. Seperti vendor dengan klien talent Pak, talentnya, terus pekerja di belakang panggung juga harus kita perhatiin karena kan saya misalnya sebagai pekerja seni juga, kita kan cuma tahu nyanyi dibayar, tapi persiapan sebelum acara, orang-orang yang di belakang panggung, orang-orang yang sebenarnya adalah tiang-tiang untuk event itu berdiri sendiri, itu yang paling berasa dampaknya. Ada yang dirumahkan, ada beberapa teman-teman organizer yang harus PHK besar-besaran. Ya harus gimana lagi Pak? Kita mengharap dari bantuan dari pemerintah, sebenarnya yang paling dilirik ke nomor sekian mungkin kalau pekerja event dengan pekerja swasta seperti kita, karena kan orang lebih ke selalu fokusnya adalah misalnya orang-orang kecil, orang-orang kira-kira ada bantuan pemerintah nggak untuk merelaksasi pajak untuk minimal untuk penyanyi lah? Untuk penyanyi secara khususnya sih kita ada registrasi gitu Pak, untuk ke isinya biar dapat kompensasi seperti apa. Oh gitu ya. Seperti ya, cuman agak ribet prosesnya. Agak ribet ya prosesnya. Tapi bisa. Apa nggak move on ke jalur-jalur yang lebih digital gitu ya, kayak konser ya, konser dari rumah gitu, atau gimana gitu ya, atau sekali membuat lagu tutorial untuk apa gitu ya supaya menjadi. Kalau saya secara pribadi Pak, baru kemarin saya pemutaran serentak untuk seluruh radio di Indonesia untuk single kedua. Jadi tetap proses digital tetap berjalan.
radio tapi nggak bisa tour, kita nggak bisa mobile tapi tetap jalan promonya. Alhamdulillah juga sebagai musisi kita tetap bisa berkarya di rumah. Ada beberapa contoh yang musisi dunia konser dari rumah, tapi bantuan untuk WHO itu ada 1,9 triliun itu ada juga. Terus belum lagi yang di Indonesia. Almarhum Didi Kempot aja berhasil mengumpulkan dalam satu konser itu sekitar 7,9 M. 7,9 M, iya Pak. Almarhum itu ya? Iya Pak. Terus banyak sih, kita tetap bisa bikin karya yang menginspirasi, sekaligus mengajak untuk waspada COVID. Alhamdulillahnya juga, semoga karya-karya kami bisa menebar optimisme melawan COVID. Meskipun genre lagu atau judul lagu tidak bertemakan COVID atau tentang survive, tapi menghibur itu kan sangat berperan penting untuk psikologis orang untuk sehat, survive, senang. Dengan itu bisa melawan imun tubuh kita untuk tidak lemah dan terhindar dari COVID. Oh iya, itu pikiran bagus juga Pak, bukan pikiran bagus sekali gitu. Tapi ngomong-ngomong, selalu ini di rumah terus. Sudah berapa lama di rumah terus? Di rumah hampir selama PSBB udah di rumah 1 bulan lebih Pak, hampir 2 bulan. Kebetulan job juga yang mengharuskan saya untuk pulang karena proyeknya di cancel. Jadi ini lagi di Makassar Pak. Oh lagi di Makassar. Iya, lagi di Makassar, tapi promo kemarin pemutaran serentak radio untuk single kedua. Didoakan juga Pak ya, didoakan semuanya. Iyalah, haruslah kita doakan semua ya. Mudah-mudahan orang yang nonton ini juga mendoakan ya. Amin. Saling mendoakan Pak. Iya. Oh berarti kalau di rumah bisa lahir beberapa lagu dong. Iya, karena kebetulan semua lagu saya juga saya yang tulis sendiri, jadi saya pencipta lagu sekaligus penyanyinya. Oh gitu. Jadi ada beberapa lagu yang dituliskan untuk bertema COVID, ada juga yang berarti musisinya juga Ibu Welo ya, Asri? Ya, saya juga yang nyanyinya Pak. Waduh, tukang sate. Karena nggak kayak bikin kue kan, bikin kue jadi. Selama pandemi ini ada 7 lagu yang jadi. Luar biasa ya. Saya sudah 5 tahun masih 5 lagu terus Bu. Waduh. Tapi saya setiap habis buka denger Kanone nyanyi nih. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Setiap habis buka denger Kanone nyanyi. Oh iya. Itu menyanyi bukan asal jadi yang hanya suaranya, tetapi lengkap. Ini asli seniman, pekerja seni. Kita dengar ya sedikit aja Bu. Duh, pas nggak ini lagi ntar. Ku biarkan kau lebih dekat denganku, biarkan kau lebih dekat. Aduh, gitarnya salah. Gak usah pakai gitar ya Pak? Iya, oke, ya, benar. Ku biarkan kau lebih dekat denganku, biarkan kau lebih dekat. Ku biarkan kau ada di sekitarku, biarkan kau di sekitar. Tidaklah hilang satu tumbuh 1000, nyatanya kau masih selalu mengganggu. Di jantung hati membuat rindu sambil hati membiru. Gitu. Oke. Wah, mantap. Wah, luar biasa. Saya terus terang nggak menyangka suara Asri ini luar biasa tanpa diiringi. Memang seniman, asli seniman ya. Suka menghibur orang lain. Ya, kalau saya menyanyi yang siksa itu komputernya. Enggak apa-apa, mau komputernya gimana juga kalau tidak ada jiwa seni di dalamnya, itu akan menyanyi. Iya. Oke, kira-kira ke depan optimis gak event organizer dengan job menyanyi itu akan lebih banyak untuk menutupi selama ini yang gara-gara wabah? Kira-kira optimis ya? Harus optimis, sangat optimis. Terus kita PR-nya jadi ini kan lama istirahat. Kalau saya istirahat itu adalah setting power untuk lebih maksimal lagi nanti setelahnya. Saya berharap di media sekarang ini bersama Kak Kanone, mudah-mudahan kita semua bisa melindungi tanpa
tanpa harus saling ketemu, harus saling banyak media untuk tetap bisa bersilaturahmi. Iya. Kalau kira-kira kita berharap apa nih? Kalau melihat PSBB kan bisa tidaknya wabah ini selesai kalau masyarakat punya kesadaran untuk menjaga jarak, mengikuti himbauan pemerintah. Kalau menurut Ibu Hastri khususnya di Makassar ini sudah masyarakat udah patuh atau belum? Untuk sebagai mau ada 50-50 sih Pak ya, karena kita nggak bisa menilai orang yang masih di luar itu ketika itu apa sama dengan, karena saya pas ngelihat orang di luar berarti saya juga di luar, tapi saya punya kebutuhan yang mendesak yang bikin saya harus keluar. Saya nggak bisa menjudge orang itu tidak punya kepentingan di luar untuk tetap di luar. Tapi paling tidak ketika di luar tetap menjaga jarak, meskipun beberapa kasus yang langsung kita sudah menjaga jarak dari orang lain, tapi orang lain tidak menjaga jarak dari kita. Itu yang membuat kita sebenarnya semakin lama kalau pemerintah tidak memberikan himbauan yang tepat, tidak melakukan langkah-langkah yang konkret dengan tegas, lama-lama pandemi ini tuh akan terasa biasa untuk orang-orang Makassar ini, Pak. Kalau menurut saya. Begitu ya? Iya, karena semakin lama makanya perlu juga bahwa selalu rajin-rajin ngecek untuk apa updatean tentang COVID ini, karena selalu ada perubahan-perubahan ini ya Pak dari pemerintah, himbauan untuk menjaga jarak seperti apa, atau zona merahnya atau seperti apa. Lebih ke kesadaran diri sih Pak, tapi masih banyak yang tidak disayangkan, masih banyak yang tidak mematuhi peraturan tersebut, tapi alasannya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Hastri atas waktunya. Saya sangat gembira sekali, sangat tidak menyangka kemampuan Hastri selain sebagai penyanyi, pemilik perusahaan event organizer. Kalau dari cara bicaranya sepertinya udah bisa jadi wali kota Makassar nih kayaknya ya. Saya jadi calon bapak atau gitu? Kelihatannya dari cara bicaranya mirip dengan bekas wali kota yang dulu yang banyak bicara gitu ya, bagus bicaranya dan sebagainya. Gitu ya. Orang tidak butuh banyak bicara Pak, orang butuh banyak bicara. Oh iya, oke. Iya Bu, makasih banyak. Mohon maaf mengganggu. Semoga tetap sehat, tetap berkarya dan ini optimis banget. Saya udah 3 kali nih mewawancarai, berdialog dengan orang-orang Sulawesi Selatan, ada yang di Jakarta, ada yang kemarin di Kendari. Mereka punya potensi yang luar biasa. Dari bicara, tekanan, gestur maupun wawasan mereka, kita punya genetikal dan kualitas sumber daya manusia yang menurut saya dari 3 yang saya temani bicara dalam 3 hari ini, mereka orang-orang mampu yang punya optimisme tinggi, punya rasa survive yang kuat, tidak di tengah pandemik ini tidak ada rasa pesimistis sama sekali, walaupun mereka tahu bahwa ada ancaman di tengah mereka gitu. Inilah karakter orang Bugis Makassar yang harus terus dipelihara, dan selalu saya mengatakan bahwa kehidupan sosial itu harus seimbang dengan kehidupan ekonomi kita. Dan ekonomi yang berbasis standar sosial tentu sangat bagus bagi kelangsungan kehidupan kita. Kita tidak bergantung pada sebuah supermarket besar. Kalau kita saling menggantungkan diri pada transaksi di antara kita, belanja, kenapa mesti harus, sekali lagi saya bilang, kenapa harus mesti belanja gula dengan menempuh jarak sekian kilometer ke supermarket dengan menggunakan uang bensin jika ada warung di sebelah rumah kita. Kalaupun warung di sebelah rumah kita agak lebih mahal dari supermarket, tentunya kita tidak mengeluarkan biaya bahan bakar untuk sampai di supermarket. Itulah, dan keuntungannya adalah ada kehidupan sosial yang muncul di antara kita dengan membelanjakan sebagian kebutuhan kita di orang-orang sekitar kita. Saya yakin itu bisa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Mungkin kalau 10 tahun yang akan datang inilah gubernur kita, dan saya berharap mereka ini yang akan membawa masa depan kehidupan masyarakat kita jauh lebih baik. Assalamualaikum Pak Irfan Abe. Waalaikumsalam Pak None. Aduh, sehat Pak Irfan. Alhamdulillah sehat-sehat Kak None. Oh, ya. Di mana nih Pak Irfan? Di posisi? Ya, saya lagi di posko ini. Kalau Kak None lihat latar belakangnya, kebetulan di masa pandemik COVID-19 ini saya membangun sebuah posko juga. Posko ini tentu dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, juga terutama untuk turut serta menangani COVID-19 ini. Oh iya. Ya. Saya kira lagi di posko ini Pak None. iya, saya kira di posko perbatasan Pak. Jangan sampai di posko perbatasan. Ya. Oke, berarti setiap hari ada posko yang orang mau bisa berkonsultasi tentang COVID-19 di tempat Pak Irfan ya? Intinya kami buat posko ini tentu dalam rangka tentu sebagai bentuk kepedulian kita untuk ikut serta merasakan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya. Yang kedua tentu kita ingin juga mengambil bagian dalam merespon berbagai agenda-agenda atau strategi untuk mempercepat supaya corona ini bisa segera teratasi di Sulawesi Selatan ini, Pak None. Oh gitu. Iya. Ya. Saya kemarin Pak Irfan, ternyata setelah kita live Instagram dan FB ini, kami di program None ini menemukan banyak ternyata orang yang berdampak terhadap COVID-19. Salah satunya adalah yang kami temukan adalah ibu-ibu kantin sekolah. Ya, betul Pak None. Kemarin ada penjual ibu kantin sekolah yang setiap harinya dulu sebelum pandemik itu membuat rempeyek 200 buah. Sekarang setelah pandemik anak-anak nggak sekolah ya yang bisa hanya yang bisa mereka buat ya hanya satu dalam 1 minggu, itu pun belum tentu laku gitu. Nah, ini mungkin bagaimana? Apakah program pemerintah menyentuh enggak? Kalau saya melihat keluarga harapan dan sebagainya itu udah pasti karena sudah dari dulu sudah ada standar dan daftarnya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang baru kena dampak ini kayak penyanyi tadi Abu Hastri, banyak di Sulsel itu pemain-pemain elektron Pak, yang di kampung-kampung itu yang menggantungkan hidup mereka di pekerja seni itu, dan ibu-ibu kantin itu bagaimana menurut Pak Irfan? Ya, saya sepakat dengan Pak None tadi bahwa ternyata dengan salah satu contoh yang diangkat tadi, proses belajar mengajar yang berlangsung dari rumah itu ternyata berdampak pada lingkungan sekolah. Dampaknya antara lain banyak pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha informal kita yang selama ini hidup dari aktivitas belajar mengajar di sekolah, akhirnya juga tidak mampu lagi melaksanakan aktivitas ekonomi karena tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar di sekolah. Nah, saya sudah dapat banyak laporan mengenai ini, dan saya sudah menyampaikan ke sekolah juga bahwa persoalan-persoalan ini harus diperhatikan. Bahkan saya sudah menyampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, cuma memang responnya sangat lamban. Ya, maklumlah birokrasi kita hari ini belum handal menghadapi pandemi COVID yang tiba-tiba datang begitu saja. Nah, memang seperti yang dikatakan oleh Pak None tadi bahwa pandemi COVID-19 ini banyak
membuat pekerja-pekerja yang selama ini bekerja di perusahaan misalnya, atau pekerja-pekerja informal seperti yang disampaikan tadi, misalnya penyanyi elektron, penjual-penjual, ibu-ibu di sekolah, itu akhirnya tidak bisa melaksanakan aktivitasnya hari ini, dan konsekuensinya akhirnya mereka tidak bisa, tidak ada pendapatan dari situ. Konsekuensi pembatasan sosial ini, nah akhirnya memang menimbulkan banyak kelompok-kelompok miskin baru, kalau boleh saya katakan, atau katakanlah misalnya kelas menengah bawah yang selama ini tidak tersentuh oleh program-program kemiskinan pemerintah. Nah itu tidak sama sekali belum tersentuh oleh pemerintah. Nah olehnya itu salah satu konsen saya mungkin, atau konsen kita semua, untuk memikirkan ini, bagaimana ada pendekatan-pendekatan baru yang dilakukan oleh dinas sosial, yang bukan hanya melihat pendekatannya dalam kondisi seperti kondisi normal yang terjadi selama ini. Katakanlah misalnya dengan melihat daftar kemiskinan yang ada, karena orang-orang miskin itu sudah dapat paket bantuan, baik yang seperti yang dikatakan tadi lewat PKH, ada lagi namanya bantuan sembako, tetapi kelas menengah yang selama ini hidup dari kerja-kerja informal, sektor informal, nah itu belum tersentuh. Olehnya itu kami melihat perlu ada pendekatan baru untuk menyasar kelompok-kelompok ini. Nah ini salah satu concern saya, Pak None, hari ini tentu sebagai anggota DPR, bagaimana melihat ruang-ruang kosong ini yang tidak ditangani oleh pemerintah, di mana mereka banyak mengalami dampak dari COVID-19 ini. Nah saya tertarik tadi juga dengan yang disampaikan oleh Pak None mengenai ibu-ibu kita yang selama ini berdagang di sekolah. Betul. Nah saya sudah sampaikan itu ke mereka. Saya mengatakan, ya jangan dong dinas pendidikan ini memberi bantuan kepada PKK, tapi langsung ke pedagang-pedagang yang ada di sekolah-sekolah itu, yang merasakan langsung dampak tidak adanya proses belajar mengajar. Karena rupa-rupanya cara berpikir kita selama ini, para pejabat kita terlalu linear, hanya melihat persoalan sekolah ANSI saja, tidak ada proses belajar mengajar di sekolah. Cara mengatasinya adalah belajar dari rumah, tapi dia tidak menyadari bahwa ada persoalan-persoalan lain yang timbul dengan tidak adanya proses belajar mengajar di sekolah. Misalnya tadi ibu-ibu yang selama ini mendapat penghasilan dari situ. Iya. Saya kira itu Pak Nane. Iya. Cara berpikir saya melihat kondisi ini. Iya, saya sepakat itu Pak, dan kita sepakat. Kemarin juga kami sudah berhubungan dengan salah satu ibu, dan kita akan kebetulan kami kemarin mengumpulkan donasi untuk beliau. Minimal dia survive sampai keadaan ini berangsur landai Pak, gitu, supaya ada aktivitas baru. Banyak juga Pak, seumpamanya bentor-bentor yang selama ini antar jemput anak-anak Pak di sekolah, di SD, di SMP, itu pasti terdampak. Pak Irfan, bagaimana, kan banyak tuh uang untuk COVID, 500 miliar, apa nggak bisa sekian 1 miliar aja lah dibagi-bagi kepada mereka? 1 miliar kan sedikit sekali Pak dari 500 miliar, 1 miliar aja kita bagi-bagi, dia akan hidup untuk survive 1 bulan. Bagaimana menurut Pak Irfan? Betul Pak None. Jadi ada sekitar 500 miliar anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk penanganan COVID ini. Ini terdiri untuk 3 hal. Yang pertama untuk jaring pengaman sosial, untuk perlindungan sosial, seperti yang dikatakan tadi oleh Pak None, ini masuk dalam skema ini sebenarnya. Jangankan 1 miliar Pak None, lebih daripada itu saya kira bisa. Nah, yang kedua untuk kesehatan, misalnya memberi support kepada tenaga-tenaga kesehatan kita, kepada rumah-rumah sakit. Yang ketiga adalah untuk pemulihan ekonomi kita yang betul-betul sangat terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, khusus mengenai perlindungan sosial, saya kira penting kiranya untuk dialokasikan sedemikian rupa, seperti saya jelaskan tadi, bahwa perlu ada pendekatan-pendekatan baru yang dilakukan oleh dinas sosial untuk menyasar kelompok-kelompok ini.
Kalau pendekatan-pendekatan lama yang menggunakan data-data lama, apalagi kita tahu Pak None selama ini memang dinas sosial itu sudah bermasalah dengan data-datanya, data-data kemiskinan. Saya kira ada pendekatan-pendekatan baru. Salah satu menurut saya Pak None yang paling bagus dilakukan hari ini adalah ini momentum untuk mempercayai atau memberi kepercayaan kepada RT RW. Karena menurut saya RT RW lah ini yang paling tahu kondisi yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Siapa yang membutuhkan bantuan, siapa yang tidak membutuhkan, saya kira yang paling tahu sekarang adalah RT RW. Nah, olehnya itu salah satu pendekatan baru menurut saya, saatnya kita beri kepercayaan kepada mereka, RT RW ini, untuk mengidentifikasi apakah di lingkungannya ada seperti yang disampaikan tadi Pak None, ada bentor, Pak Bentor, ada ibu-ibu yang selama ini berjualan di sekolah yang terdampak oleh COVID-19 ini. Mereka lah yang paling tahu, dan itu saya sudah lakukan di lingkungan saya sendiri. Bekerja sama dengan RT RW saya, tolong Pak RT RW diidentifikasi siapa warga kita yang paling berdampak dengan COVID-19 ini. Itu yang kita sasar untuk kita bantu. Kalau untuk orang miskin, saya kira sudah ada paket bantuan yang sudah disalurkan oleh pemerintah selama ini lewat PKH. Ada COVID-19 atau tidak ada, mereka tetap tersentuh dengan program ini. Iya, oke, saya sepakat. Iya, Pak. Mungkin saya ada saran Pak Irfan, khusus untuk yang begitu, yang ibu kantin, penyanyi, elektron yang punya standar penghasilan di bawah dan sangat terdampak, mungkin dengan sistem pembagian secara digital aja Pak, secara digital dan online. Apakah dalam bentuk bantuan tunai ataupun dalam bentuk barang, ya nggak usah kita lakukan dengan pemerintah. Menurut saya nggak usah pakai tas plastik, membagi bungkus, cukup mendistribusi secara online. Seumpamanya 5 liter itu untuk nama ini langsung di toko beras ini gitu, langsung terkirim gitu dan sebagainya. Saya kira jauh lebih murah, jauh lebih efisien. Ada juga Pak Irfan, guru-guru honorer kita yang sekian ribu itu pasti berdampak juga, karena tergantung pada bagaimana mereka mendapatkan side job di selain tugas utamanya ya. Di sekolah sekarang nggak ada lagi memberi kursus, memberi tambahan pelajaran. Oke Pak Irfan, saya akan menghubungkan salah satu itu dan akan berbicara dengan Pak Irfan. Mungkin kalau berkenan. Siap. Gimana Pak Irfan? Sehat-sehat selama ini? Berapa batalnya Pak? Tidak ada Pak None, alhamdulillah. Saya kira karena kelihatannya Pak Irfan segar terus nih, mukanya cerah dan sangat prima kelihatannya. Alhamdulillah Pak None, segar-segar saja dan sampai hari ini belum ada kalanya. Gitu ya. Ya, ini kita sudah terhubung, mengikuti betul Pak Irfan ini sebagai anggota DPR. Beliaulah yang memperjuangkan komputerisasi sekolah di Sulawesi Selatan. Beliau juga yang memperjuangkan untuk guru-guru honorer dapat tambahan pendapatan dan penghasilan. Dan beliau banyak malah di beberapa saya baca Facebook dan rekam jejaknya, beliau selalu turun di sekolah untuk melihat keadaan sekolah di wilayahnya Pak Irfan. Bu Yuni, bagaimana? Sehat Bu Yuni? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya. Jadi kemarin tadi kita tutup donasi jam 8, itu sudah tertransfer ke rekening Ibu dan sebentar bisa dicek rekeningnya Ibu Yuni berapa donasi yang telah dikumpulkan. Ada 5 donatur yang mendonasikan kepada Ibu untuk bisa dipakai survive selama pandemik ini. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Gitu. Sekarang sudah di mana Bu? Sudah ada
pikiran-pikiran dari Ibu untuk bagaimana mengatasi hambatan yang selama ini didapatkan. Ya, besok itu Pak, insya Allah saya sudah mulai lagi toh. Saya mau coba lagi bagaimana bukan lagi rempeyek saya besok mulai produksi lagi begitu, supaya nanti Bu edarkan lagi di mana-mana begitu, siapa tahu selama COVID ini bisa berjalan lagi begitu. Ya. Ada harapan untuk Pak Irfan, Ibu Yuni. Kebetulan Pak Irfan dengar ini, anggota DPR. Ya, harapan saya mudah-mudahan Pak, supaya bagaimana dibantulah, supaya bagaimana situasinya ini, saya mohon sekali supaya lancar, supaya bagaimana ada bantuan dari pemerintah. Ya, mungkin Pak Irfan langsung. Ini Pak None yang maksud tadi, ibu-ibu yang berdagang di sekolah mungkin. Iya, iya. Oh iya, tentu Bu, saya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yuni dan apa yang disampaikan oleh Pak None tadi, ya tentu akan menjadi tugas saya. Saya akan mengecek ini, kemungkinan besarnya menurut feeling saya ini akan ada Ibu Yuni lainnya yang terjadi di sekolah-sekolah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Bukan hanya, boleh saya tanya Bu, Ibu Yuni ini jualannya sehari-hari di mana? Saya kasih masuk di sekolah, kasih masuk di warung-warung makan Pak. Di SMA mana Bu selama ini? SMA 3. Oh, SMA 3 ya. Jadi kemungkinannya Pak None, Ibu Yuni, banyak Ibu Yuni lain yang di Sulawesi Selatan ini, di Makassar ini, bukan hanya yang ada di SMA 3 tapi juga di SMA-SMA lain. Ini akan menjadi konsen saya tentunya Bu, konsen perhatian saya, dan segera saya mungkin karena mitra saya salah satunya Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, saya akan memfollow up ini tentu dengan akan melakukan monitoring, dan saya akan mengecek langsung apakah terjadi hal-hal demikian ini di tempat-tempat lain juga di SMA-SMA yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, khusus mengenai Ibu Yuni, ya tentu Pak None, ya, saya Pak, juga akan terlibat langsung untuk mensupport Ibu Yuni. Untuk pribadi saya, ya tentu lewat Pak None lah. Siap, tentu lewat siap. kata None ini, saya akan mensupport lewat kata None. Tetapi di samping itu juga, karena persoalan ini terjadi secara struktural, pasti ada juga Ibu Yuni lain. Tentu akan menjadi tanggung jawab saya sebagai anggota DPR untuk mengecek di sekolah-sekolah apakah ada persoalan ini atau tidak. Kalau ada, tentu ya ini harus menjadi program dari pemerintah provinsi untuk mengatasi ini. Iya, Pak. Itu mungkin Pak None. Iya, Pak Irfan. Khusus Ibu Yuni, tentu lewat kata None, saya juga akan mensupport. Saya kira itu Pak None. Iya, makasih banyak Pak Irfan, makasih banyak. Jadi tentu kalau yang pedagang-pedagang di sekolah jelas terdata Pak Irfan, di kepala sekolahnya pasti tahu lah yang itu ya. Ya Bu Yuni, itu tadi Pak Irfan juga akan mendonasikan mungkin beberapa rezekinya kepada kami, dan kami akan mentransfer langsung ke rekeningnya Ibu Yuni. Dan mungkin itu tidak banyak Bu Yuni, yang penting Bu Yuni akan survive. Kami hanya memberi modal usaha seadanya supaya Ibu tetap berupaya keras untuk bekerja di tengah pandemik. Ini memang situasi menyuruh kita untuk bekerja keras melebihi batas-batas normal sedikit, dan insya Allah Allah akan menunjukkan masa di mana kita akan normal kembali. Dan tentu apa yang kita telah lakukan sekeras-kerasnya di posisi wabah ini pada saat bulan Ramadan juga itu menjadi pembelajaran. Nah, itulah gunanya Ramadan sebagai bulan tarbiyah ya bagi kita Bu Yuni, supaya kita lebih kuat secara moral, kuat secara fisik, dan kuat secara usaha dan proses. Oke, Pak Irfan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf kalau suatu waktu kalau ada persoalan sosial dan apa, saya akan menghubungi lagi Pak Irfan.
Ya Pak None, saya sangat mengapresiasi kata None ini. Ini saya kira sebuah terobosan, sekali lagi membuktikan bahwa Pak None selalu kreatif dan inovatif dan selalu hadir di tengah-tengah ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Saya kira ini akan menjadi role model bagi tokoh-tokoh politik lainnya di Sulawesi Selatan untuk melakukan hal seperti ini, karena saya kira ini menguatkan kita semua di tengah-tengah kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Pak None. Iya, makasih. Terima kasih Wasil. Ya, Bu Yuni makasih ya semuanya. Makasih, selamat, semoga sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah tadi sesi dialog interaktif kita, di mana kita sudah melaksanakan dialog dengan Ibu Yuni, Pak Irfan Abe, dan juga Pak Ibu Hastri Welo, dan semua optimis. Inilah kata None, hadir dengan kultur optimis. Kita lebih banyak mengedukasi, kita lebih banyak mensolusi, dan masalah bangsa kita adalah ini, edukasi dan solusi. Yang kita selalu lakukan adalah perdebatan, memperbanding-bandingkan, dan akhirnya berputar-putar saja pada masalahnya. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana implementatif, bagaimana edukatif, dan bagaimana ini semua bisa menjadi solusi. Ayo, lebih sebagus-bagusnya konsepsi, jauh lebih bagus implementasi. Kita akan masuk berikutnya ke segmen berikut, yaitu segmen quiz dan challenge. Namun kita jeda untuk sementara waktu. Kita masuk pada sesi berikut, yaitu sesi endorse ya. Kita sesi endorse, di mana kita akan memperkenalkan beberapa produk UMKM. Namun sebelumnya saya akan mengumumkan yang mendapatkan door prize di segmen sebelumnya, yaitu Muhammad Fahrezi 07 untuk di Instagram, Muhammad Fahrezi 07, dan untuk di FB atas nama Alia Asahra, ya, itu untuk di segmen yang kedua. Sekarang di segmen endorse kita akan memperkenalkan beberapa produk. Yang kita mulai dengan produk dari catering Prima Rasa. Jadi catering Prima Rasa ya. Jadi ini catering Prima Rasa. Nah, ini nih ya, ini menerima pesanan nasi dos, acara perkawinan, rapat, nasi tumpeng dan barbecue ya.
Itu ini lengkap. Jadi ada 2 ya. Nah, itu ya. Jika ingin memesan, dia berada di Jalan Kumala nomor 65B. Jalan Kumala 65B. Nomor yang bisa dihubungi adalah 081 144 54746. Jadi catering Prima Rasa ini enak, nyaman, dan mudah untuk dipesan. Kita nggak perlu repot-repot lagi. Yang berikut, endorse kedua adalah dari Dila Cookies, kue kering. Ini nih, Dila Cookies. Dila Cookies, ya. Ini Dila Cookies. Ini cocok untuk menjelang Lebaran. Ya, siapa tahu ada yang sempat jalan-jalan ke rumah atau rumahnya sudah menjadi zona hijau, kita sisa menyiapkan. Saya rasa dalam bentuk apapun suasana Lebaran kita tetap harus hadirkan di rumah, dan salah satu ciri suasana Lebaran adalah ada pasti kue kering. Nah, kalau mau pesan aja di Dila Cookies. Dila Cookies ada ini nastar keju. Nah, nastar keju favorit saya juga. Ada Coco Stick, ya, Coco Stick, gitu. Dan kalau mau menghubungi di nomor telepon 082 345 242492, gitu. Lanjut yang ketiga, bagi yang mau bawang goreng 99 Enrekang. Wah, ini asik nih, karena bawang goreng lokal kita dari Enrekang itu sangat enak, karena kontur tanahnya berbeda dengan kontur-kontur daerah lain, dan ini banyak diekspor. Jadi kadang-kadang kita tidak merasakan hasil dari bawang Enrekang, tetapi ini saya lihat ada untuk bawang goreng Enrekang. Silahkan bagi yang ingin memesannya di bawang goreng 99 Enrekang. Nomor teleponnya 081 2419 93552. Ya, ini. Oke. Yang keempat adalah Home a Dessert, ya, menjual puding regal dan klaper tart. Nah, ini nih, menjual puding dan klaper tart. Wah, saya terus terang, karena istri saya juga ada keturunan berasal dari Sulawesi Utara. Saya sangat senang dengan klaper tart. Dan juga ini puding regal. Bagi yang ingin memesan di nomor telepon 08, motivasi teman-teman UMKM kita dan anak-anak muda dan usahaan-usahaan baru untuk terus berkiprah, tetap terjaga ritmenya untuk sampai menghadapi ke depan situasi-situasi ekonomi yang tentunya akan menjadi cobaan kita. Saya yakin produk-produk ini produk-produk bagus, sama dengan narasumber tadi, bicaranya bagus, kewawasannya bagus, pasti juga hasilnya produk-produk kita bagus. Sisa bagaimana kita mempercayai, psikologis kita mempercayai produk-produk orang kita.
pemerintah maupun kesadaran masyarakat bahwa produk bikinan teman-teman kita, tetangga-tetangga kita jauh lebih bagus daripada bikinan-bikinan industri-industri dari luar yang harus kita import. Nah, itu kalau impor kan akan lebih mahal, dia akan lebih sulit, dan standar rasanya flat, sama untuk semua orang. Kalau di antara kita bisa pesan sesuai, kita mau tambah garamnya, kita mau tambah gulanya, dan harganya pasti lebih murah karena tidak ada biaya masuk, tidak ada persaingan WTO-nya dan sebagainya. Dan akhirnya menumbuhkan persoalan kemandirian. Kita harus bangun objektif semangat itu, dan kita mulai dari Makassar, supaya Makassar tidak ada lagi orang yang tidak punya kontribusi yang baik terhadap masyarakat dan sekaligus menghasilkan bagi dirinya. Dengan 1,9 sampai 8 juta penduduk di Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah yang begitu besar dan iklim yang sangat stabil, saya yakin potensi-potensi itu bisa kita manfaatkan. Mari out of the box, kita jumping in the box untuk melahirkan karya-karya baru, produk-produk kita. Kita harus fokus menghasilkan dari tangan kita sendiri dan memberikan kepada tangan-teman kita dengan segala bentuk kepercayaan, dan akhirnya menghasilkan relation di antara kita yang saling menguntungkan, tidak lagi saling merugikan. Ayo kita bangun new norma ekonomi kita berdasarkan kearifan lokal kita yang semenjak dari dulu menjadi pagar kehidupan sosial kita. Oke, demikian segmen endorse. Kita akan lanjut berikutnya di segmen quiz dan challenge. Iya, kita masuk ke segmen quiz dan challenge. Tetap like and share serta komen, dan saya berharap semua sudah siap mendengarkan pertanyaan quiz saya hari ini dan challenge. Sebentar, kalau challenge bisa menghubungi call center kami, dan kami akan di segmen challenge, di call center challenge gitu. Jadi pertanyaan pertama, kuis pertama. Nah, ini ada 5 orang berjalan di bawah satu payung kecil, tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujanan. Pertanyaannya, kenapa? Nah, sekali lagi, ada 5 orang yang berjalan di bawah satu payung kecil, tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujanan. Pertanyaannya, kenapa? Nah, ya. Sudah ada? Terus pertanyaannya, ada satu payung kecil, di bawah payung kecil itu ada 5 orang berteduh.
Anehnya tidak ada yang basah. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak basah? Jadi jangan berpikir pertanyaan ini normatif ya. Kadang-kadang maksa juga jawabannya. Itu. Kalau mau pertanyaan normatif, teka-tekinya ya ke sekolah atau ikut UNBK. Itu. Oke, kita sudah dapat jawabannya untuk pertanyaan pertama. Untuk FB atas nama Tinatari. Nah, atas nama Tinatari. Tinatari, siapkan nomor handphonenya, akan dihubungi. Dan untuk IG itu akun pencinta diskon. Waduh, ini akun yang paling dihindari oleh penjual karena akun pencinta diskon gitu. Oke ya, nanti dihubungi. Khusus untuk pertanyaan pertama sudah lewat. Pertanyaan kedua, kenapa Superman bajunya pakai huruf S? Nah, kenapa Superman bajunya pakai huruf S? Kenapa Superman pakai baju dengan huruf S? Oke, jangan lupa share, like, dan komen. Jadi ini bukan pertandingan ya. Ini hanya sekedar membuang rutinitas kita selama seharian di rumah saja, gitu ya. Yang dapat untuk pertanyaan kedua adalah di FB Askia Rafifa. Dan untuk di IG Mr. Fotografi Official. Mr. Fotografi Official. Itu. Oke, kita close untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, pintu apa yang didorong tidak bakalan pernah bisa terbuka? Pintu apa yang didorong nggak bakalan pernah bisa terbuka? Saya sapa-sapa Ican, anak saya, mudah-mudahan nonton. Jangan lupa siapkan sahur untuk saya. Yang kedua, Ibu Doda Maliku, suaminya masih ada, aman terjaga. Ya. Oke, kita close di pertanyaan ketiga. Jawabannya untuk IG Ido Suki, akun Ido Suki. Dan FB Yudi. Ya. Pertanyaan terakhir sebelum masuk ke challenge,
yaitu siapakah artis yang paling banyak saudaranya? Artis penyanyi yang paling banyak saudaranya. Nah, siapa artis yang paling banyak saudaranya? Udah KB kayaknya ini. Siapa? Oke. Jawabannya tadi pintu apa yang susah didorong? Ya. Itu adalah pintu yang ada tulisan geser. Jadi pintu yang harus digeser, jadi tidak bisa didorong. Dan artis yang paling banyak saudaranya adalah Meggy Z. Karena kakaknya namanya Meggy A, B, C sampai dengan Z. Gitu. Jadi artis yang paling banyak saudaranya itu Meggy Z karena dia anak bungsu. Dia Z. Nah, jadi saya nggak tahu kalau ada lagi saudaranya ZA, ZB, AA, AB gitu ya. Ya, jadi akan banyak saudaranya. Itu dan selanjutnya kita akan challenge. Silahkan hubungi call center kita. Challenge pertama adalah siapa yang pertama menelpon di call center, saya akan memberikan pertanyaan. Pak, siapa nama Pak? Pak Fuad, Pak. Ya, Pak Fuad. Pak Fuad. Iya, Pak. Kita Ya, Pak. bagi yang lain mohon dihentikan ke teleponnya karena kami sudah terhubung dengan Pak Fuad. Iya, Pak. Iya, Pak Fuad. Iya, Pak, Nek. Iya. Iya. Pertanyaannya gampang, Pak, dan agak sulit. Gampang dan sedikit sulit. Pertanyaannya, tolong Bapak sebutkan Sumpah Pemuda, Pak. Sumpah Pemuda. Ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Sumpah Pemuda, Pak. Pak Fuad, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus, Pak. Terus. Hak-hak yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain serta diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya. Oke, Pak. Jadi Jakarta. Ya. ya. Jadi dasar Sumpah Pemuda yang Bapak Fuad sebutkan ini dasarnya Sumpah Pemuda, Pak, yaitu proklamasi. Tahu, Pak? Coba Sumpah Pemuda, Pak. Kami putra-putri. Kami putra-putri bangsa Indonesia. Ya. Ya, terus, Pak. Terus, Pak Fuad. Dengan Mengaku, Pak, mengaku. Kami putra-putri Indonesia mengaku. tunggu dulu, Pak, belum. Oh, belum. Ya, diperbaiki dulu lah kameranya, Pak. Mengaku Ya. Lanjut, Pak Fuad. Ya, halo. Ya, lanjut, Ki, lanjut. Halo. Ya, lanjut. Lanjut, Pak Fuad. Lanjut, Pak Ya, Fuad. halo. Ya, lanjut, Ki, Pak Fuad. Halo, lanjut, Ki, Pak Fuad. Iya. Kami proklamasi. Iya. Sumpah Pemuda, Pak. Pemuda ada proklamasi, Pak. Sumpah Pemuda, Pak.
Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Iya. Sumpah Pemuda, Pak. Tadi kita lihat. Ya, Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Iya. Kami Belum apa lagi depannya itu, Pak? Kami putra-putri Indonesia. Tadi sudah bilang kan. Iya. Lanjut ke Pak. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah tanah Indonesia. Ya. Indonesia mengaku berbangsa satu, berbangsa Indonesia. Kami Ya. putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Ya, oke. Benar Pak, benar. Kita tepuk tangan untuk Pak Fuad. Ya, kasih Pak Fuad. Hebat. Kok berkeringat Pak Fuad? Kenapa berkeringat? Rapoci ini mana nih? Oh iya, mantap. Rapoci ini. Iya, nanti kita ketemu Pak. Iya. Siap. Nanti Siap. nanti dihubungi Ki Pak. Ya. Nanti Pak Fuad Iya. dihubungi Ki. Iya. Iya. Makasih banyak Pak Fuad. Siap Pak. Makasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagi yang lain kalau di layar kita sudah ada terhubung, saya mohon teman-teman yang lain mohon maaf untuk tidak menelpon supaya tidak mengganggu koneksi yang tengah berlangsung. Saya harapkan kita untuk challenge kedua, saya coba untuk penelpon yang saya buat, yang saya hubungkan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam, Kak None. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Ki, silakan. Siapa nama tak? Ya, saya nama Fandi, Kak None. Fandi. Fandi apa kabar, Pan? Siap, baik-baik, Kak. Bagaimana? Ini kepala desa Pucai ini. Siap. Ya, Fandi, Wan. Challenge-nya ini coba nyanyikan lagu terkenal setelah azan maghrib. Nakuku. Iya, Nakuku. Ya. Nakuku ritetaku karaeng. Ku rindukan kau selalu. Terus. Tetaku nakuku ringkate bersandar tiba Ada. Iya, kayaknya ada Mail yang ngajar ini, Mail. Mail ini memanfaatkan lagi situasi. Ya, Mail. Salam buat Mail, salam juga buat Vina di rumah. Saya harap Ibu Vina sehat-sehat dan terus menjaga sekitarnya. Ya, terima kasih Pak Fandi. Kita akan dihubungi oleh tim kami untuk mendapatkan hadiahnya. Oke. Alhamdulillah. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Pak Wali Kota. Ya, amin. Itu. Oke. Bagi yang menelpon, mohon maaf yang sangat berantusias menelpon. Sekarang sudah kita terhubung oleh dua tadi dan saya berharap cukup untuk edisi hari ini dan sudah mungkin banyak yang telah menelpon dan kita berharap
lain kali di kesempatan lain kita akan memberi kesempatan. Dan untuk yang telah itu silahkan menghubungi nomor-nomor yang ada di call center kita. Dan untuk yang mau mengendorse, ada nomor yang tertera di bawah ini, untuk silahkan dihubungi supaya bisa kita mempromosikan produk-produk Bapak, saudara-saudara sekalian. Demikian mungkin program Kata None hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang, mohon maaf ada yang tidak berkenan. Sekali lagi, tayangan ini hanya untuk saling mengisi kita, saling membagi best practice, saran, informasi dari sesama kita. Sekaligus kita juga bermain-main dengan berbagai macam kuis dan challenge. Mohon maaf sekali lagi, selamat berpuasa, tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, tetap pakai masker, dan gunakan, terapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.